teman-teman sudah mengundang saya hadir di sini. Tadi kok bilang tanya jawab, bolehlah. Kita santai saja, kita tanya jawab. Terakhir ini sedang rame-ramenya box triplek ya. Box triplek. Sedangkan saya mewakili PT Musiara Musik Cakrawala, kita adalah distributor daripada RCF. Nah, ini kuncinya bagaimana RCF ini bisa kita olah seperti, mungkin nggak seperti RCF yang sudah jadi box? Mungkin. Bapak-bapak, mungkin? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Yang bapak-bapak dengar ini speaker kecil-kecil itu isinya malah bukan RCF, itu isinya audio control. Nanti bisa lihat di sini, ini ACX 8 in, kemudian di sana ada ACX 12 yang di tengah itu sengaja dibikin bentuknya kotak karena selama ini banyak teman-teman yang masih bapak-bapak yang masih main jenangan itu kan cuma ditumpuk saja begitu. Nah, kalau didengerin dari jauh suaranya seperti apa, ya silahkan sambil bapak-bapak jalan ke seputaran sini. Fadli, boleh ngetes telinga nggak? Boleh. Nah, ini bapak-bapak mestinya ahli nih. Mana si Boyang? Boyang. Coba puterin lagu Boyang. Flash di sini kemana yang barusan? Oh, puterin lagu. Saya pingin bapak-bapak nebak sesuatu. Ayo, berapa speaker yang bunyi? Ayo angkat tangan, maju, silakan. Ya Pak, silakan Pak. Nama Pak? Sukirno. Jawabannya Pak? 8 speaker. Gimana Pak Emir? 8 yang mana aja Pak? Jadi, yang 2 yang mana Pak? Yang 2 yang mana? Di bawah, 2. Wah, kelebihan Pak. Kelebihan ya? Ada lagi, maju. Udah dapat Pak. Kasih kesempatan buat yang lain. Silakan maju, siapa aja? Maju. Oh ini nih. Silakan. Nama? Samto Pak. Umur? 25. Ya. 3 speaker. 3 speaker Pak Emir? Salah. Ada lagi, maju, cepetan. Satu buah kabar, lumayan loh. Ayo maju sini, maju. Wah nih, Mas ini. 4. Nama? Jumanto. Agnes Monica. Berapa Pak? 4 Pak Emir? Salah. Maju, silakan. 5 Ini ditebak satu. 5 stiker katanya, 5 speaker katanya. 5 speaker apa aja? Apa aja? Yang atas 1, terus plus titer 12 in 1, plus titer subwoofernya 1. Subwoofernya? Subwoofernya 1. Nah, terus? Sudah? Salah. Salah. Gimana nih Pak Emir? Maju, ayo, maju. Lumayan loh. Ini jauh loh dari Cina ini. Ini satu lagi. Yang 12 in itu dihitung satu kotak. Oke. Jangan dihitung itu dua komponen. Nah, oke Pak. Pokoknya Nama itu Pak? dihitung satu kotak. Tentrem dari Sragen. Siapa? Tentrem. Alhamdulillah, tentrem jiwa saya. Oke Pak, jawabannya Pak? Ada 5 speaker. Gimana Pak Emir? Apa saja Mas? Satu yang 12 in, 2, subnya 1, Ya. subkit 2. Ini baru. Terima kasih Pak. Ini jawabannya. Terima kasih dan hadiahnya. Terima kasih loh Pak. Telah menyimak berarti. Ada yang mau lagi nggak? Masih banyak. Benar Pak. Jadi Mas seringkali cuma denger di satu posisi, tapi Mas nggak keliling, nggak sadar bahwa speaker-speaker kecil ini juga bunyi. Kenapa? Karena ini dibuat jadi satu sistem. Yang kecil-kecil ini kalau kita dengar dari sebelah sana seolah-olah datangnya dari tengah, karena itu diperlambat.
Jadi yang nggak jalan-jalan, ada yang ada di pojok sana atau di pojok sana, ngerasanya yang bunyi yang itu saja. Padahal yang tengah ini yang jadi panggung utamanya, begitu. Subwoofernya memang sebetulnya itu komponennya 2x18. Isinya apa? Isinya ini RCF N401. Nah, cuma memang cukup dorongnya cukup berat. Jadi power itu juga memang sengaja saya buat klip. Aman? Aman. Sepanjang kita demo tadi aman? Aman. Jadi banyak sekarang yang jualan power nggak ada lampu remnya. Nah, bapak-bapak habiskan komponennya. Ini sengaja ini. Jadi listrik tadi diukur 174. Saya bilang ke Pak Fadli sama panitia, biarin, nggak apa-apa. Ini nyala 170 atau 180 sekarang. Listriknya kurang, iya. Makanya tenaganya juga kan kurang. Tapi buat saya nggak apa-apa. Powernya udah ngasih rem di sana. Remnya ada, lampunya ada. Jadi dia nggak bablas gitu. Nah, yang di atas itu 12 in, tweeternya 2 masing-masing. Sana tweeternya 1-1. Ya, kalau mau lihat tweeternya di sini ada ACX 308. Nih, tweeternya seperti ini. Nanti kalau mungkin buat bapak-bapak ini masih terlalu mahal, saya minta Pak dari MMC masukkan yang import supaya yang lebih ekonomis ya buat pasar di daerah. Tapi segini saya rasa suara S-nya cukup lah, begitu. Memang diolah di sini dibantu dengan mixer digital. Jadi banyak dari antara kita yang sering lupa bahwa semua ini adalah satu rangkaian. Yang tadi yang lain semua lagi muter demo, saya ngetes di sini. Mungkin ada bapak-bapak yang lihat. Saya ngetes sambil mereka putar demo. Saya terganggu? Enggak. Saya minta mereka matikan? Enggak, sedikit pun. Karena memang saya tahu bagaimana saya harus mengetesnya. Nah, yang berikut, Mas perhatikan dari sini saya cuma kirim satu kabel ini nih, yang warna hitam. Kalau yang ini yang warna biru dari komputer saya di sana. Saya ngirim digital dari komputer saya masuk ke sini. Saya ngirim balik ke loudspeaker management, itu digital. Sekarang sistemnya ke depan akan seperti itu. Lebih irit bawa barang? Ya. Karena kita nggak perlu bawa banyak-banyak aksesoris lagi. Cukup satu mixer. Di dalam sini sudah ada, saya bisa sentuh layarnya. Kalau panik, ini tinggal digeser aja, dia sudah geser. Saya tinggal tekan channelnya saya di sini. Nah, saya mau ngurangi efek pun, ini ada efeknya, saya tinggal kurangi dari sini, selesai. Kalau panik bisa tinggal geser-geser, semua lebih mudah dikendalikan. Sekarang kita juga pada main HP lebih gampang. Nah, hanya saja ini sudah ada wifi-nya, tapi dia connect-nya, nyambungnya sama iPad. Dia belum bisa nyambung sama yang lain. Kenapa sama iPad? Kalau sama iPad dari sini sampai ayam bakar itu masih bisa dikendalikan sejauh itu. Sayang hari ini saya nggak bawa iPad-nya. Jangan lupa ini koneksi ini namanya ASEBU. Ini ngirit karena output analognya saya masih punya 8. Output analognya hari ini nggak dipakai sama sekali. Ini kalau nanti mas-mas perhatikan ke sini ke depan, lihat ini output analognya nggak dipakai. Yang saya pakai output digital. Saya rasa Indonesia kehilangan banyak kreativitas. Kita tergantung sama produk luar. Kadang-kadang kita tidak pikir bahwa ini ada hal-hal yang seperti ini, digital out, kreatif, kita bisa pakai, sudah disediakan tapi kita tidak pakai. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau tanya? Ini Fadli udah kesini lagi, berarti mau ngasih apa lagi nih? Kalau ada saya di sini berarti saya mau kasih sesuatu. Oke, buat penanya silakan. Seputar apa nih Pak Emir?
apapun. Satu penanya saya kasih langsung hadiah dari PT MMC. Silakan Mas. Nama dulu Mas. Oke, untuk nama saya Tugimin. Saya sementara buka stand di TKM Pro. Untuk yang saya tanyakan, sekarang ini banyak berkembang banyak produk-produk untuk mixer digital kayak yang Pak Emir tampilkan. Saya ingin tahu seberapa kali lipatkah kualitas mixer digital itu terhadap mixer analog. Itu aja dulu dari saya, terima kasih. Jadi saya Bener Pak Emir, saya mau kasih hadiah dulu. Foto dulu. Tadi belum diabadikan Pak, kita harus foto dulu Pak. Ayo ikut semuanya foto. Oke, terima kasih Mas. Ya, silakan Pak Emir jawabannya. kalau ditanya kualitas, sebetulnya mana yang kita pilih kualitas dengan kemudahan. Ya. Sekarang kita masih ada yang bawa mixer analog besar-besar. Kemudian ada teman-teman yang sudah bawanya lebih kecil. Kalau mengenai masalah kualitas, ya tentu saja digital pasti akan lebih baik. Kenapa? Karena seperti sekarang ini kirim ini 30 meter. Ini nggak ngedrop. Karena ini adalah suara yang sudah didigitalkan. Jadi dia kalau kirim semeter suaranya sama, kirim 2 meter seterusnya sampai kabel ini 30 meter ini tidak ada drop sedikit pun. Ya makanya suara Twitternya juga masih nicis. Padahal biasanya kalau kita sudah kirim sejauh itu pasti ngedrop. Kita harus naikkan di sini. Kalau nanti lihat di manajemen itu kosong. Saya nggak nambahin suara nicisnya. Gitu. Dari kemarin pantesan semua pada nanya, Pak ini Twitternya apa, Pak ini Twitternya apa? Yang ditanya Twitternya, padahal itu Twitternya Twitter biasa-biasa, Twitter bukan Twitter mahal, tapi bisa nicis. Nah, itu salah satunya Pak. Kemudian kemudahan. Di sini kita sudah dapat equalizer. Saya mau kasih lihat sedikit kalau kita nge-Q pakai mixer analog low, kita akan angkat semua frekuensi di bawah frekuensi yang sudah ada ditetapkan oleh si mixer. Nah, pertanyaan saya, subwoofer itu keluarnya berapa sampai berapa? Nggak boleh jawab Mas Joko. Mas Joko Lodang nggak bisa jawab. Ini orang pinter ini, dilarang. Ini kalau ini Joko coret. Ini orang pinter ini, jangan. Bentar. Yang lain. Saya mau dengar yang lain. Ada? 30 sampai 100 kali Pak maksimal. Paling rendah? 40. 30? Saya mau jawab, kalau kita ukur subwoofer itu paling rendah paling 35 Hz paling rendah. Paling rendah. Di bawah 35 dia pasti sudah tidak mampu. Tapi kebanyakan daripada kita ngangkatnya dari mana? Equalizer kan diangkat. Ya, equalizer di bawah 30 Hz justru yang kita angkat. Ataupun dari mixer kita perbesar frekuensi rendahnya, low-nya. Akibatnya apa? Speakernya kepaksa keluar karena ini semua juga sudah terangkat. Ini sudah di bawah 30 Hz juga ikut naik. Tapi yang nggak kuat siapa? Komponennya. Mau pakai komponen apapun, kalau akhirnya kita paksakan demikian, dia kalah. Nah itu salah satunya. Sedangkan kalau di mixer digital, saya tinggal ngangkat begini jadinya gunung. Tidak jadinya ngangkat frekuensi yang nggak perlu. Jadi ini kalau kita ngurangin bentuknya seperti gunung atau seperti lembah frekuensi low-nya. Terus kalau biasanya kita muter, kalau zaman sekarang tinggal tekan layar, ini geser. Nah yang masih biasa mungkin ini belum biasa. Bahkan ada mode lain, mode cubit. Buat ngecilin ini harus dicubit. Kalau ini nggak bisa, ada mode lain itu nanti dicubit.
Nah, ini memudahkan kita. Teman-teman di daerah lain itu di Tegal, terutama mereka kalau di sini jalannya bagus-bagus sih. Di Klaten ini saya pernah sampai ke pelosok-pelosok, kalau nggak beton ya jalan aspal. Tapi teman-teman di daerah lain, mereka harus nyebrang sawah lewat jalan yang cuma tanah, mau bawa sound system sebanyak yang kita punya di sini. Habis mendelep semua mobilnya, nggak kuat. Jadi mereka pakai apa? Pakai motor roda 3. Akhirnya kan harus dibuat lebih sedikit. Nah, dengan ini kita masukkan dalam tas. Yang lain ada power, ada speaker, bisa naik motor roda 3 itu. Kemudian mana ini DM20 punya adaptor. Kalau lihat di sini DM20 nih, Soundking DM20 ini masuknya pakai adaptor. Jadi listrik sekarang 170 aman. Berubah? Enggak. Karena dia pakai adaptor, mau berapa voltasenya dia akan menyesuaikan. Kedua, kalau ini kebakar, adaptornya kebakar, Fadli tinggal beli kan? MMC sedia adaptor kan? Aman. Kita sudah jual 600 unit lebih, 700 mungkin sekarang. Mau 800 bulan ini. Ada yang adaptornya kebakar? Belum. Nggak ada. Nggak ada. Satu kejadian. Satu di airport pecah tapi. Nah, itu sih pecah, bukan kebakar, Pak. Itu lain itu. Ya, jadi adaptor ini yang sampai hari ini kebakar belum ada. Belum ada. Sedangkan yang lain itu mereka power supply-nya ada di unit mixernya. Saya jual ke pedalaman Kalimantan, nggak pernah ada yang adaptornya rusak sampai hari ini. Itu Pak, jawaban saya gitu loh Pak, sedikit. Kalau misalnya pakai diesel odong-odong, itu pengaruh gasnya nanti pengaruh nggak? Jadi misalnya gasnya cuma nggak ketemu. Yeah. Ada di S43 atau di Malang tinggi, Yeah. ada pengaruh nggak untuk kinerjanya? Saya tanya, kalau biasanya Bapak pakai komputernya jalan nggak? Kalau laptop aman. Laptop aman? Ya sudah, ini adaptornya adaptor laptop. Sobat saya gini sama. Ini adaptornya adaptor laptop. Berapa volt sih Pak? Saya lupa, 12 ya kalau nggak salah. 12 volt. Ya ini adaptor laptop. Voltnya juga cuma 5 ya kalau nggak salah ya. 5 apa 9 gitu loh. Nah coba. Berapa? Saya kok lupa sih. 12 volt. Ya, 12 volt. Tapi kan sebagian company yang lain kayak manajemen atau sound umumnya biasanya nggak ketemu. Pasti dia nggak, ya, dia nggak. Ini aman kan? Makanya tadi pertanyaan saya ke laptop. Laptop jalan nggak Pak? Nah, kalau laptop kan hanya media gambar aja ya. Ya. Jadi itu suaranya kan nggak terperhatikan. Seharusnya kalau supply listriknya dia nggak masalah, untuk laptop saja nggak masalah. Harusnya laptop saya pernah coba, kalau laptop ngeluarin suara normal nggak? Kalau secara umum masih normal, cuman biasanya pengaruh di PSU-nya ada berpanas. Adaptornya pasti, karena kerjanya jadi lebih berat, karena heads-nya tidak sesuai, voltnya juga tidak sesuai kan begitu Pak. Ya ini juga akan sama. Nggak mungkin kerja dia jadi ngaco, karena supply ke sini kan tetap 12 volt tetap. Cuma si power supply-nya kerjanya jadi berat. Itu aja Pak, begitu. Nah, jadi sejauh ini sih dari apa yang sudah dicoba di daerah yang sulit-sulit itu juga kenapa saya berani kirim itu karena ya adaptor. Jadi kalau rusak perkiraan saya pasti adaptor saja. Kecuali kalau ada tembus listrik di ground kabel. Ya paling yang kena juga input analog, tidak seharusnya sampai dia hang. Oh, satu lagi Pak. Pernah coba ada yang pakai mixer digital? Udah ada? Belum? Sudah? Bisa play, kalau yang mau nari bawa MP3 bisa puter? Ada yang jawab enggak, karena ada yang memang tidak bisa. Ada yang nggak bisa. Ini kalau yang kita setel sekarang ini MP3. Yang di setel ini nih MP3. Ini MP3. Jadi dia bisa setel MP3. Masa ada yang mau nari terus Pak, maaf ini lagunya di sini dalam bentuk MP3, terus dijawab, wah nggak bisa, mixer kami nggak bisa setel ini, mixer kami cuma bisa WAV.
Ini MP4 pun bisa. MP4 film, tapi jangan dipakai loh Pak. Nanti kalau dipakai soalnya fungsi yang lainnya malah jadi kita balik lagi keganggu gitu, karena kan terlalu berat. Jadi dia play MP3 langsung jalan. Saya kayak tukang obat ini jadi Pak. Ada pertanyaan lain? Bisa multi track record ya? Sementara ini dia hanya 2 track. Yang dia bisa rekam hanya 2 track. Jadi memang ini sedikit berbeda dari yang lain. Kalau dia lebih cenderung untuk live, pemakaian lapangan. Kalau yang multi track nanti mungkin harus, ini yang di atas ini akan keluar tahun ini. Ya. Akhir tahun. Oke, begitu Pak. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya bertanya, saya kasih hadiah. Ada yang bertanya? Yang bertanya juga dapat hadiah loh sekarang. Ada pertanyaan seputar Kasembok? Panitia, kayaknya nggak jadi. Oke, silakan. Terima kasih Pak Fadli. Di sini yang masih sering saya pertanyakan dalam pikiran itu bagaimana membangun subwoofer yang benar. Karena sekarang kan banyak komponen yang beredar. Nah itu paduan kita membangun dasar subwoofer yang benar itu gimana? Agar kalau kita beli subwoofer yang original itu kan 90 juta. Untuk sound jenangan itu ya mending buat yang lain. Nah itu saja teknik dasar pembangunannya itu dari ruangan kah, atau dari model box, atau dari jenis tripleknya terlebih dahulu, atau dari yang lainnya Pak Mas? Terima kasih. Semua Mas jawaban saya. Kalau kita punya sound jenangan, banyak yang saya perhatikan masih narik kabelnya pakai kabel yang bening. Nariknya karena powernya takut dicuri orang, powernya ada di mixer. Narik 50 meter, Mas, habis di jalan. Mas cuma buang-buang solar, karena suaranya akhirnya nggak keluar, nggak nyampe, habis di jalan. Kemudian banyak sekali yang tidak memperhitungkan lubang angin, portnya. Kebetulan yang saya bawa ini nggak ada lubang anginnya. Ini horn loaded. Nah, lubang anginnya itu seringkali kelewat besar. Ada lagi yang kelewat kecil. Sehingga komponennya akhirnya kita paksakan. Nah, itu yang kemarin dicoret itu kan lubang anginnya besar kan. Kenapa kalau lubang anginnya besar itu bisa jadi masalah? Buat kita memang enak-enak saja, karena suara rendahnya celana pun juga sampai getar, ya. Nah, tapi kalau nanti dilihat dengan software komputer, komponen itu kerjanya jadi terpaksa, karena setiap komponen ini punya batas kerja. Kita ngelihat batas kerjanya dia di mana gampang. Dari kalau di komponen itu nanti kalau buka website RCF itu ada FS, ada tanda F dengan S kecil. Nah, itu menandakan kerja yang mendekati hampir frekuensi paling bawah yang bisa dicapai oleh sebuah komponen. Bagaimana dengan box-box yang lubangnya besar itu? Biasanya kalau nanti kita lihat dengan komputer, frekuensi resonansinya itu malah jadi terlalu rendah. Akibat dari terlalu rendah, dia bekerja di bawah daripada yang sudah ditetapkan pabrik dalam bentuk FS tadi. Nah, ini yang sering dipaksakan, ini yang teman-teman sering kejadian sudah pakai yang istilahnya branded, sudah pakai yang bermerek, tetap saja komponen saya hancur, angus. Bahkan kayak ada kucing dilebok neng jero box, ya, konusnya sobek-sobek. Nah, itu karena hal-hal yang tadi kita tidak perhitungkan. Nah, yang kedua, saya
yang ketiga malah ini, saya seringkali ditanya orang, Pak, kalau pakai kabel listrik bunyi nggak? Bunyi, kata saya. Bunyi, siapa bilang nggak bunyi? Pakai kabel listrik yang aluminium yang dipakai buat nyantel listrik itu juga bunyi nggak? Bunyi. Tapi ya itu tinggal kita mau rendahnya keluar atau tidak, itu juga jadi perhatian. Kemudian kita menyambungkan dari belakang, dari manajemen ke power, dari mixer ke manajemen. Kita pakai kabel apa? Ayo. Ya, yang udah tahu pakai kabel mic. Kalau yang belum tahu pakai kabel yang bening lagi. Ya, kabel upserem katanya. Minimal kan harusnya kita pakai yang sebesar ini. Tapi nanti jangan beli yang ini ya. Karena yang ini tuh hanya untuk instalasi. Nah, ini sedikit pengetahuan kabel. Yang ini itu ada aluminium foilnya, Mas. Ini tidak bisa untuk dipasang, dieler, habis itu gulung. Ler, gulung, ler, gulung. Dalam beberapa waktu lamanya ini nanti si aluminium foil ini akan meretel. Jadi tinggal plastiknya tok. Ini hal yang sederhana. Saya lebih sarankan kalau memang begitu pakai saja S-Audio yang tipe ini yang untuk kabel mikrofon. Ini ada dua macam ini. Nanti ada yang ada lapisan karbonnya. Jangan lupa nanti kalau buka kabel, loh, jerone ireng kabeh. Itu harus dikupas yang hitam-hitamnya itu. Kalau enggak nanti konslet. Mungkin saya kasih lihat di sini nih. Nah, ini yang untuk tarikan jauh harusnya pakai yang seperti ini. Karena ini dia daya untuk menolak radio frekuensi ataupun gangguan arus listrik itu lebih kurang. Nah, kebanyakan dari kita tidak berpikir ke sana waktu kita narik kabel panjang. Jadi ini yang cocok untuk tarikan jauh. Nanti MNC sedang masukkan satu tipe lagi yang lebih besar lagi. Tapi sementara ini bisa dipakai. Jangan lupa yang hitamnya ini harus dikupas gitu. Dan usahakan, masih ada yang nyambungnya pakai jack toa, udah nggak ada kali ya, zaman sekarang udah nggak ada. Hah? Masih ada, Mas? Waduh. Efek. Nggak, tapi ke power masih juga. Nah, saya lebih sarankan pakai konektor yang seperti ini, konektor balance, konektor Canon. Sayang saya sama Fadli nggak sedia demo satu lagi. Konektor ini bisa direndam di air. Jadi kalau lapangannya kebanjiran jangan khawatir. Nanti kalau mau penasaran coba ada botol aqua, masukin aja itu dalam botol aqua, sambung ini di tengah, masukin ke dalam botol aqua, itu nggak tembus sedikit juga. Karena apa? Karena yang bagian yang perempuannya ini enggak, yang ini biasanya kita kan tembus, yang ini enggak, yang ini enggak. Itu sekedar trik saja. Jadi kabel harus lebih baik besar supaya kita irit energi. Kemudian ke speaker. Rata-rata dari power ke speaker narik 50, 30 meter, 40, 30 sampai 40. Nah, sepanjang itu saya sudah sarankan harusnya pakai kabel 4x2,5, ya 2 kabel digabung sebesar mungkin kita narik. Karena kalau sudah terlalu panjang akhirnya kan kembali tadi drop di jalan. Begitu jawaban saya, Mas. Tapi kalau mengenai cara ngetesnya kita mesti saya kasih lihat, harus ada proyektor untuk ngasih lihat nih. Begitu. Ada pertanyaan lain? Ya, Pak. Dol pakai mikrofon, silakan, Mas. Mau pertanyaan? Silakan. Nama? Andi, Pak, dari Gunung Kidul. Iya, seperti yang disampaikan Pak Hatri ya, tadi tentang coherence sebuah sistem, itu yang mau saya tanyakan. Yang pertama, saya yakin teman-teman yang hadir di sini semuanya udah terbiasa untuk mengcustom sound system sendiri-sendiri. Untuk pertanyaan yang pertama, event kita itu kan kebanyakan dangdut. Kebanyakan paling enak kalau saatnya digeret munggah, Pak. Gimana, Mas? Sampai kalau di luar ring subwoofer bisa 150, bisa 160,
itu paling enak katanya. Nah, itu nanti komentar Pak Emir seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah mengikuti pelatihan Pak Emir ya tentang Smart Lab, tapi dulu belum pernah dipraktekkan untuk mengukur impedensi sebuah sistem. Mungkin nanti bisa didemokan, karena selama ini teman-teman yang diperhitungkan baru sekedar mungkin frekuensi responnya sama fasenya, Pak. Nanti tolong untuk didemokan biar bisa mengetahui setelah kita gabungkan box ini berapa ohm, biar kita tahu ya paling enggak tahu caranya, walaupun mungkin hasilnya belum seperti yang diharapkan. Mungkin itu dulu, Pak. Kalau dari Gunung Kidul, Pak, itu nggak afdol dijawabnya di sini, harusnya dijawabnya di Jogja. Wah iya, berarti masuk daftar lagi nih on the list Jogja. Wah, nama kerjaan, lama lagi ketemu istri, aduh pusing saya. Oke Pak Emir, sebelum jawab, monggo Mas ke depan. Mas, namanya siapa Mas? Andi, Pak. Mas Andi ini suaranya asik loh. Iya. Jadi Pak Emir, suaranya radio voice sekali. Oke Pak, ini dari S Audio Pak, terima kasih banyak. Mas Andi, saya tidak bisa jawab di sini, Mas. Bukan karena tidak mau, karena memang bukan karena saya dibayar, bukan buat ngajarin itu ya, enggak, enggak ada hubungan ke sana. Waktu kita tidak cukup untuk kita praktek seperti itu. Tapi apa yang Mas Andi sampaikan, memang betul bahwa subwoofer ini kita harus ukur respon impedansinya. Karena respon impedansi daripada sebuah sistem ataupun daripada sebuah speaker itu, nanti di situ kita bisa melihat gerakan, terutama gerakan konus secara elektrik dan mekaniknya. Kalau itu sudah tepat, seharusnya suara subnya bisa rendah tanpa harus kita yang rendahnya kita tambah. Kemudian saya jawab tadi, kalau digeret naik ke atas frekuensi crossovernya. Jawaban saya begini, kembali lagi, kalau saya pinginnya suaranya kenceng tapi efisien. Saat ini subwoofer yang di bawah itu sampai dan tadi sampai berapa? 100 berapa? 111 saja. Yang atas itu 100, ada overlapping sedikit, Tapi biasanya kalau saya malah saya kasih bolong. Cuma ini menjawab teman-teman di sini, saya tahu pasti pengennya masih lebih di mid low-nya. Nah, selama kalau kita bisa ngukurnya pas, itu nggak masalah. Tapi kalau tidak pas, akhirnya ini saling menghilangkan. Itu mungkin sudah hukumnya demikian. Itu yang terjadi kalau dia tidak pas secara delay-nya. Saya mau tanya Mas, yang di delay yang mana? Yang delay yang mid-nya, Pak. Caranya? Cara ngukurnya, kok mid-nya yang di delay, cara ngukurnya gimana? Pakai aplikasinya itu. Terus caranya, prosesnya gimana Mas? Prosesnya gimana untuk ngedelay mid-nya? Ya kita instalasi dulu, kemudian kita ukur subwoofernya dulu, kita ukur delaynya berapa. Nah, setelah itu kita catat biasanya. Kemudian kita ukur mid-nya, delaynya berapa, itu diselaraskan biar sama. Berarti yang Mas lihat sama yang saya lihat masih beda. Iya. Kalau saya, Mas Jok, kayaknya kemarin ada yang kelewat ya. Nah, kalau saya itu semua saya tambahin 10 atau 20 milisecond dulu. Semua, yang atas dan subnya, semua. Kemudian yang atas saya ambil gambarnya, subnya mati. Saya ambil gambarnya. Kemudian yang punya subwoofer itulah yang saya kurangi delaynya sampai gambarnya kembali lagi seperti tidak ada awal sebelum subwoofernya nyala. Ayo, silahkan bingung. Nah, setelah itu jangan lupa dikurangi antara yang hasil yang tadi kita tambahin 20 atau tambahin 10 dengan hasil yang kita peroleh di subwoofernya. Setelah dikurangi, nilai itu yang saya masukkan ke full range-nya.
gitu. Jadi kalau kita coba nyari rumputnya impuls itu pasti nggak akan ketemu Mas. Ya. Ayo Mas Joko jangan salah lagi ya. Oke, saya jawab begitu jawaban saya ya. Jelas Mas. Ya. Jadi caranya demikian. Kalau mau overlapping buat saya percuma karena akhirnya power subwoofer saya kerja terlalu berat. Kalaupun mau overlapping seperti yang saya lakukan sekarang 100 ya paling ininya 111 begitu. Gitu Mas. Ya. Tadi pantesan saya baru ingat, iya ternyata overlapping selalu terganggu di mid low-nya. Karena si fasanya nggak bisa rapi, ada dari yang subwoofer jadi bleber ke mid low-nya gitu. Oke, Fadli silakan. Ada lagi yang mau tanya enggak?